Setiap masyarakat memiliki kepercayaannya masing-masing. Setiap daerah memiliki pantangannya tersendiri. Walau mungkin terasa aneh jika memakai akal sehat, namun mereka sudah lama memegang adat istiadat. Kadang yang diperlukan bukanlah memaksakan teori yang tidak masyarakat mengerti, tapi menjelaskan perlahan sambil saling memberi arti. Dorodindi berarti gunung yang dikelilingi dinding. Mengucap kata gunung Dorodindi berarti gunung-gunung dinding. Tapi tidak apa-apa, demi kemudahan audiensi menyerap informasi, sesekali akan tetap saya sebut gunung Dorodindi. Rencana kembali disusun, karena sudah berjanji akan memakai jasa Yadin dan kedua sahabatnya, kami memilih untuk tetap bersama mereka. Sudah tidak enak karena mendadak membatalkan trip, jangan ditambah dengan membatalkan jasa. Lagi pula sudah terlalu mepet untuk membuat tim baru. Kenapa tidak mengajak sistem? Dia sudah lama gantung karir. Untungnya Yadin dan kawan-kawan bersedia berganti peran menjadi porter di gunung yang benar-benar asing untuk mereka bertiga. Yadin, Adi, dan Ilvan berangkat duluan menggunakan sepeda motor. Sekalian berinteraksi sosial lebih dulu dengan warga desa Padende, desa di kaki gunung Dorodindi. Ini belanja full lengkap. Ada beras, ada sayur-sayuran, makanan siap saji, minuman. Miras. Ini beras. Miras, mie, dan beras. Nis, tadi juga kawan-kawan sudah saya minta untuk koordinasi dengan kepala dusun dan minta kalau ada baiknya. Oh, udah berangkat ya? Kami tidak tahu apakah bagi masyarakat desa gunung ini terlarang untuk didaki atau bagaimana. Jadi harus terjalin komunikasi yang baik. Karir mereka bertiga dititip di penginapan. Di sisi lain, diantar oleh sistem dan Nanang, kami belanja kebutuhan makanan terlebih dahulu. Setelah beres pengecekan ulang, kami yang membawa banyak carrier dan tas besar menyusul dengan menggunakan mobil. Dusun Bumi Pajo terletak di desa Padende, ketinggiannya hampir 800-an mdpl. Otomatis, hawa berbeda dengan kota Bima yang berada di pesisir. Tancap gas, kami melalui jalanan panjang selama beberapa jam hingga akhirnya masuk desa. Jalanan desa terus menukik naik, memaksa mobil dan pengemudinya bekerja keras. Tantangan menjadi lengkap ketika di satu titik, jalan kecil yang menanjak ini terhalang oleh truk yang sedang menurunkan muatan. Kami memaksa lewat, namun malah selip. Maju tidak bisa, mundur berbahaya. Jarak dengan truk pun tipis sekali. Masih bisa ke kiri-kiri, jauh-jauh. Oslip. Jangan panik. Belakang soalnya nih. Oh, spion maju. Tutup spion dulu. Kena itu langsung. Setelah truk mau mengalah, akhirnya kami bisa lewat. Seiring rute yang makin curam, hujan pun kian deras.
mengantar kami yang tiba di rumah kepala dusun. Selain Yadin, Adi, dan Ilvan, sudah ada beberapa orang desa menyambut kami. Beberapa di antaranya antusias sekaligus takut, karena sepengetahuan mereka, Doro Dindi terkenal dengan keangkerannya, dan warga desa tidak pernah ada yang berani menembus hutan sampai ke puncak. Berkebun iya, berburu iya, tapi tidak pernah lebih jauh dari batas yang mereka tentukan. Pantas informasi terkait Doro Dindi sedikit sekali. Tampaknya ini bukan sembarangan gunung. Pak kepala dusunnya ini, Pak kepala Ya, Pak. dusunnya belum datang. Tadi Oh. katanya sih mau ke sini. Setelah kita turun dari sana, katanya saya mau nyusul. Sampai sekarang belum nggak datang ini ke Kepala dusunnya. kepala desanya. Panggil sana. Kepala dusun. Ini kepala dusunnya. Pak Dusun, Pak Dende. Ya, Pak Dede ya. Iya, jadi akhirnya gitu ya. Padahal satu juga. Rencana tim untuk langsung mendaki sore ini juga harus kandas. Selain hujan yang menjadi pertanda, masyarakat juga mengimbau kalau jadi naik gunung, lebih baik jalan esok pagi saja. Ada banyak hal yang mesti dipertimbangkan. Masuk hutan bukan cuma bermodalkan peta dan kompas kalau sudah dibenturkan dengan keyakinan masyarakat desa, melainkan juga perihal kearifan bersikap. Mau tidak mau, kami mesti setuju. Di sini sudah sebagian saja yang tahu ya. Sebagai tahu. Ya, nggak semua orang tahu. Memang tidak terkenal juga ya sih. Lah ya, Kalau boleh tahu nama gunungnya apa, Pak? Gunung Dindi. Oh, Dindi, betul ya, Dindi. 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 Kalau di bahasa Indonesia kan itu tertutup dia kayak di Dindi itu kalau istilah dalam bahasa Indonesia-nya. Bahasa ya. Dindi itu seperti ada dinding penghalang. Itu kan. terhalangi dinding. Ada penghalangnya. Jadi Tapi sebelumnya udah ada yang pernah naik, Pak? sudah ada. Pernah dulu waktu kita masih kecil itu ada helikopter yang kira ya. Yang tahu. Iya. Pernah dulu saya pernah lihat, bukan cerita orang, saya lihat sendiri waktu masih kecil. Oh, berarti dari udah lama ya nggak naik ke naik Karena gunung? orang-orang yang naik di Gunung Situ seperti kalian ini. Iya, belum pernah ya. Di meja tersuguhkan kopi sinar bumi Pajo yang mereka banggakan sebagai hasil desa. Jelas memang patut dibanggakan. Kopi ini nikmat sekali. Tapi kopi tidak meredakan masalah. Masalahnya sedikit sulit mencari orang lokal yang bersedia menjadi guide ke Gunung Doro Dindi, karena kebanyakan masyarakat di sini masih meyakini bahwa gunung tersebut menyimpan misteri yang tidak bisa sembarangan dijelajah. Tapi setelah berkomunikasi, Yandi berhasil mendapatkan Pak Karim, atau biasa dipanggil Amakero. Beliau bersedia mengantar dengan syarat hanya ke batas tertentu dan tidak sampai ke puncak. Beliau juga menolak untuk menginap dan akan turun duluan sesore apapun itu. Keterbatasan berbahasa Indonesia membuat Amakero harus ditemani seseorang bernama Pak Ahmad sebagai penerjemah kalau jadi mengantar kami. Mau bagaimana lagi? Kami setuju dengan semua syaratnya. Meski timbul pertanyaan, apa yang membuat Amakero tidak mau menginap dalam belantara Doro Dindi? Berarti mungkin nanti teknisnya Bapak temani kami gitu ya. Naik sampai di titik camp ya, Pak ya. Titiknya campnya. Tapi kalau ke arah puncaknya nanti ditandain. Iya, udah ada tandainya. Oh, berarti Gitu, kita di akhirnya camp. dikit. Iya. Secara tidak sengaja, Misbah dan Sistim bertemu dengan beberapa pendaki yang baru turun dari Doro Dindi. Loh, ternyata memang ada yang naik. Kebetulan sekali. Dari semua waktu di gunung yang sepi pengunjung, berjumpa pegiat alam. Ternyata anggota Mapala. Menurut penuturan, mereka kesini bukan untuk mencari puncak, melainkan untuk kepentingan diksar. Berarti bisa dibilang tidak sampai ke puncak. Oh, udah naik. Baru aja baru turun berapa orang, Bang? Kita bertiga, satu orang turun ke bawah di sini bawah. Oh. Misbah. Iya. Itu coba tahu dari kemarin saya ke sekretnya Dia survei mereka. jalur. Oh, survei juga. Iya,
Oh, buat dikjut. Mereka kalau ini kan ada dua nih jalurnya bang. Ada yang belok kiri ikuti pipa air yang sampai kemarin. Berapa hari di atas, Bang? Di atas dari kemarin pagi. Oh, iya. Mereka juga memberi petunjuk jalan dan titik di mana akhirnya balik kanan dan pulang. Wah, makin menarik. Hari sudah sore, Sistim dan Nanang pamit undur. Kata mereka akan menjemput kami di hari yang sudah ditentukan, kendati tetap mengutamakan komunikasi. Kabut turun menyelimuti desa. Kumpulan warga pulang sejenak, sementara kami yang esok akan berangkat ekspedisi meminta izin pada kepala dusun untuk menginap di sini sembari packing peralatan. Kepala dusun dan istrinya menerima dengan hangat. Kami bahkan disuguhkan makanan ayam yang baru saja ditangkap dari halaman. Nikmat. Kami itu aja itu hanya angkir saja. Ya itu ya pandai. Itu saja. Jaga bicara, jaga sikap, itu saja. Pokoknya paling angker itu. Kemarin orang tidur di sana itu Siti Omar Demiro kalau nggak salah. Iya. Rokok tidur nih, rokok orang itu diambil sama makhluk halus. Toto nggak ada gitu Pak. Iya, rokoknya. Kadang dibawa dia hilang, kadang dipindahin. Simpan di sini, simpan lagi di sana. Jain. Tuh, mau kenalan kan? Iya, Kenapa dia? Alam itu tergantung dari jiwa kita sendiri. Kalau jiwa kita tenang, nggak sembarangan. Harus bersih. Harus jaga sikap lah. Masuk di hutan. Jadi alam itu kan nggak bisa bicara, tapi tahu perasaan manusia. Menunjukkan sifat asli kita ya. Iya. Alhamdulillah sudah nyampe di Bima ya. Saya izin merekam ya Pak ya. Iya, enggak apa-apa. Berantakan ini Pak. Enggak apa-apa. Sudah pukul 21 tatkala kepala desa datang berkunjung. Katanya ingin menyapa dari sore, tapi ada tamu jauh datang ke rumahnya. Loh, kami bukan tamu ya? Rumah kepala dusun kembali ramai warga. Mereka berbincang bersama entah sampai pukul berapa. Didi itu jarak. Malah orang-orang sini juga aja. Ya katanya ini aja ada mikosnya yang agak ketakutan nih. Soalnya banyak juga orang jadi banyak ya keliru juga sana. Saya pamit tidur duluan, mengumpulkan energi untuk esok hari. Pagi Mas. Bukan kamu peluk saya. Pukul 7 pagi, kami harus sudah bangun. Seberes mengecek ulang persiapan dan bergiliran bersih-bersih, rombongan berangkat pukul 8. Karena memungkinkan tidak akan menemukan plaket apapun di puncak yang wujudnya masih misterius, Yadin mempersiapkan plaketnya sendiri, terbuat dari triplek. Sesuatu untuk difoto jika tiba nanti. Dia bersemangat sekali. Rekan-rekan ini udah jam 8:11 dan kita akan mulai pendakian. Kita nyamperin rumah Ama ya kalau di sini. Jadi akan diantar oleh 2 warga dan kita jadi total bertujuh. Semoga lancar. Kita akan menuju pintu rimba. Lucunya kami beberapa kali dapat tatapan aneh dari para warga ketika berjalan. Mungkin karena jarang ada orang luar desa yang masuk ke hutan Dorodindi, mereka jadi bertanya-tanya, untuk apa kami capek-capek naik turun gunung? Ya, jangankan warga desa, pertanyaan itu juga sering terlontar dari warga dunia maya. Kami menghampiri kediaman Amakero, tapi kata Pak Ahmad, beliau masih berdoa dan doanya cukup panjang terkait kami yang akan masuk hutan. Jadi, rombongan dipersilakan jalan duluan saja. Nanti Amakero akan menyusul.
Oke, sebelum kita memulai perjalanan, ada baiknya kita berdoa dulu agar kita selamat sampai ke puncak, sampai tiba ke rumah masing-masing. Amin. Berdoa dimulai. Seperti rantai baja, mari menguatkan satu sama lain. Jalur sunyi, Dorodi! Ya. Benar saja, langkah Amakero sangat cepat, tidak mencerminkan usianya. Luar biasa, gaya hidup memang tidak berbohong. Beliau menyusul kami di bukit pemakaman. Dari desa, kami menyusuri kebun warga, kemudian belok ke sebuah lorong hingga masuk pintu rimba. Pintu rimbanya betulan pintu secara harfiah. Suasana asri terasa sampai ke hidung. Aroma dedaunan dan tanah basah mengiringi kami menuju hijau yang makin rimbun. Jika diingat kembali, kami berada di sini karena kegagalan naik Gunung Sanghyang Api yang statusnya ternyata adalah cagar alam. Jadi, apa itu cagar alam? Begini, area hutan di Indonesia dibagi menjadi beberapa status. Ada taman hutan raya, taman wisata alam, hutan adat, dan yang paling terkenal adalah taman nasional, dan lain sebagainya. Sementara hutan yang difungsikan untuk melindungi hewan dan tumbuhan adalah taman nasional, suaka marga satwa, dan cagar alam. Tadi tutupnya jatuh katanya. Oh, tutupnya jatuh. Jadi pakai plastik dan Balon. oh, pakai balon. Sama karet. Karet. Wow. Emang Kan balon juga karet. Sering bawa balon sama karet. Banyak fungsinya biar bisa menampung air, bisa gitu. Efektif sekali ya. Cukup efektif. Dan langsung menjadi. Bisa alat bantu. Seandainya digigit ular sama Ya, ditutup ya, Pak, ya. diikat. Oh gitu. Biar tidak menyebar ini. Buat keluar darah sini. Tapi ular itu seperti misbah, Pak. Waduh. Banyak bisanya. Gradasi dari kebun warga ke belantara terasa sekali. Hutan makin rimbun, langit makin tidak terlihat. Di sisi jalur terdapat pipa panjang yang mendampingi langkah kaki. Pengairan untuk desa melimpah, meski di musim kemarau alirannya mungkin saja kecil. Katanya karena bapak itu nggak bisa berbahasa Indonesia dengan baik, hanya dia malu-malu mau berbicara. Hutan terus memberi dan memberi. Manusia terus mengambil dan mengambil. Dengan tidak merusak, pada akhirnya kita juga yang diuntungkan. Air yang tadinya sayup makin mengeras. Menilik peta memang harus menyeberangi sungai terlebih dahulu. Amakero berjalan terlalu jauh di depan. Sementara Pak Ahmad berusaha menyusulnya. Rombongan pun terpencar untuk kemudian bertemu di satu titik, sungai.